bagi saya sih potensi Kota Bandung ini sangat luar biasa. Asalkan bisa di-manage dengan baik. Ya kan? Iya. Karena tadi 30.000 sampai 40.000 kendaraan masuk ke Kota Bandung. Artinya mereka datang ke sini kan membuang uang. Ya, wisatawan ini kan ke sini kan pasti pengen beli makan, pengen beli produk, jalan-jalan. Gitu. Nah, selain itu juga kuliner udah pasti kita enak-enak. Nah, Oke, Sobat Ayo kembali lagi di podcast Ayo Talk. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, backgroundnya juga ini pengusaha ini nih. Nah, saat ini kita kedatangan calon wakil wali kota Bandung nomor urut 4, Ibu Hajah Yena Iskandar Maksum. Wilujeng Sumping, Ibu. Ya, gimana? Aduh, sibuk padat-padatnya nih kampanye, Bu. Terima kasih Kang Bob sudah diundang hadir di Ayo Bandung ya. Siap. Untuk podcast bareng Kang Bob dan juga penonton Ayo Bandung. Sobat Ayo. Sobat Ayo ini. Sobat Ayo. Oke, jadi di tengah kesibukan ini Bu, kita yang dekat-dekat aja dulu nih. Sapa warga ini sering berarti ya Bu, katanya sehari bisa sampai 10-11 titik. Nah ini gimana nih Bu? Apalagi sekarang cuaca kan Bandung lagi default hujan terus ini. Betul. Ya padahal lagi semangat-semangatnya ya. Betul. Saya bersama dengan tim setiap hari itu menyapa warga. Biasanya kita masuk ke kampung-kampung, perkampungan padat. Seperti door to door, menyapa warga, betul. Ada yang lagi istirahat, ada yang lagi duduk-duduk, ada yang lagi nonton gitu, seneng aja. Dan karena sekarang musim hujan, jadi ya kayak tadi juga sempat banjir-banjiran kita, hujan-hujanan. Ya, cuaca lagi gini, Bandung kan memang banjir juga jadi salah satu masalah utama. Betul. Ya. Mungkin nanti kita akan nyampe ke sana. Nah, siap. Ini kita kembali. Waktu efektif tinggal 14 mungkin sampai 16 hari nih Bu. Iya. Apa sih yang sekarang fokus dilakukan untuk bisa mengenalkan atau mungkin sudah bukan mengenalkan ya, tapi menguatkan lagi bagaimana masyarakat untuk paham apa visi-visi yang dibawa sama Ibu Yena. Ini apa yang mau dilakukan? Iya. Jadi ketika saya sapa warga ya, berkunjung ke rumah mereka gitu kan. Nah, itu biasanya kita ada obrolan-obrolan kecil. Betul. Dan memang tidak selalu harus door to door menyapa warga dari rumah ke rumah, tidak seperti itu juga. Terkadang juga kami memang mengumpulkan warga ketika memang ada satu tempat yang bisa warga itu dikumpulkan. Nah, di situ biasanya ada interaksi seperti itu. Dan saya untuk Pilwalkot ini tentunya ingin memberikan kabar gembira kepada masyarakat Kota Bandung bahwa kali ini dalam Pilwalkot ini ada sosok perempuan yang menjadi calon yang mewakili setengah dari populasinya Kota Bandung gitu kan. Ini kabar gembira buat para perempuan Kota Bandung. Betul karena emang di 4 pasangan ini ibu satu-satunya gitu. Jadi calon yang memang untuk mewakili dari kaum perempuan ya. Karena Kota Bandung sendiri sejauh ini memang banyak juga masalah-masalah terkait masalah perempuan yang memang kurang banyak tersentuh lah Bu gitu ya. Iya, jadi ya gitu responnya mereka sangat baik sekali gitu kan. Banyak doa gitu kan, dukungan seperti itu, ada yang nangis-nangis lah. Karena namanya udah interaksi di masyarakat itu kan mungkin berbagai kalangan Bu ya. Ya punten-punten yang benar-benar mendukung, yang siapa sih sampai yang mungkin ada yang naon sih pencitraan nungguan. Betul. Mungkin dengan banyaknya karakter masyarakat yang ditemui, pasti banyak belanja masalah juga nih Bu. Ketika ngobrol ke masyarakat, di sini ada ini, di sini ada itu. Nah ini apa Bu yang selama ini telah dikumpulkan gitu dari masyarakat
yang sekiranya mungkin ada mencolok ini di daerah ini tuh ada masalah ini dong. Iya. Nah, mungkin Ibu bisa diceritakan gitu. Ya, Seperti betul. apa? Jadi belanja masalahnya sambil belusukan, sambil menyapa warga, kita datang ke sana dan ada yang sangat menarik gitu kan. Setiap tempat itu ada yang permasalahannya dia berbeda, ada juga yang sama. Contoh misalkan hampir sama permasalahannya itu terkait dengan harga sembako yang mahal. Harga sembako. Seperti itu. Lalu pengangguran yang tinggi, akses pelayanan kesehatan yang tidak tersosialisasikan. Contoh misalkan kepada yang tidak punya BPJS tapi dia tidak mampu, kan bisa di cover oleh UHC. Nah itu juga ada loh satu tempat yang tidak tersampaikan, dia tidak tahu sama sekali. Sama sekali nggak tahu. Sampai nggak gitu. tahu kalau misalkan ada UHC gitu mau kemana. Nah sehingga ya memang peran pemerintah di sini harus hadir dan tentunya itu program-program itu harus tersampaikan kepada masyarakat. Bisa melalui kader-kader kan, bisa melalui Pak RT, Pak RW, ada kader Posyandu kan, kader PKK seperti itu. Ya, karena mereka juga yang turun langsung di kewilayahan lebih paham juga ya. Iya, dan ada juga yang tadi isunya beberapa tempat ada yang terkena banjir. Ya, banjir sampai ada baru hari ini soal banjir. Sampai menangis ibunya. Ibu tuh udah bebersih di dia teh gitu, tapi ternyata dari sana datang kan dia deket solokan gitu. Oh iya. Nah, terus ada yang mampet sampah gitu sampai dia seorang ibu-ibu yang sudah tua harus di saat hujan dia harus membersihkan sampah tersebut karena mampet dan banjir. Betul, nah itu kan hal yang sebetulnya simpel yang harusnya bisa di masyarakat itu bisa sadar terkait dengan kenapa sih mereka tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena pada akhirnya akibatnya dirasakan. Nah akibatnya mereka dirasakan kepada mereka juga dan bahkan ada warga yang memang dia sudah tidak berbuat betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tapi dia kena imbasnya seperti itu. Sampai nangis tadi nenek-neneknya tuh. Betul, nah, lalu unik lagi nih, ini menarik ketika saya belusukan kan biasanya dari mulai jam 8. Nah, pada saat saya datang ke sana saya tidak tahu ya bahwa di sana ada sesuatu gitu. Pas saya mampir di rumah seseorang, dia bilang, "Bu, di sini tadi ada begal." Jam berapa? Saya bilang jam 4 subuh. Nih jadi rumah yang saya nunggu tim ngumpul segala macam. Pas saya lihat bener darah banyak, darah di mana-mana. Pas terus saya tanya siapa ini, perempuan laki-laki kan saya ingin tahu pasti, gitu kan. Pasti, ternyata perempuan, seorang ibu-ibu umur 60 tahun setelah sholat subuh dia mau berjualan. Nah dia sendiri keluar setelah sholat jam 4 lebih 10, memang agak gelap ya. Terus saya tanya gimana kondisi di sini, lampunya ya biasa gelap, tapi untungnya sih ada CCTV. Betul. Untung itu ada CCTV. Jadi ada jejak. Ada jejaknya. Gitu ya, Bu. Dan ternyata baru keluar dari rumah 100 meter dia mau jualan, dia dibegal tangannya pakai cutter, lalu ini pinggangnya juga katanya kena. Sampai saya juga alhamdulillah sih bisa tengok juga kemarin tuh ke Boromius. Katanya itu pas ibu di lokasi itu darah tuh masih ada di sana ya, belum dibersihkan. Belum. Kan saya juga minta jangan dulu dibersihkan, takutnya kan nanti ada olah TKP atau betul. Seperti itu. Jadi si ibunya untung baru 100 meter dari rumah. Nah, contoh seperti itu Kang Bob ya. Ya betapa masyarakat ini dibuat merasa tidak aman sekarang dengan berita-berita seperti itu. Dan itu ternyata korbannya kebanyakannya perempuan. Nah, ya betul. Nah, sehingga ya memang harus ada ketegasan di sini gitu kan. Ini kan berarti secara tidak langsung nih Bu udah melihat langsung apa yang dirasakan masyarakat, masalahnya entah itu mungkin makro ataupun mikro gitu ya sekalipun. Nah,
balik lagi belanja masalah Kota Bandung tuh dari dulu sebetulnya cuma 4 masalah utamanya. Banjir, macet, keamanan, sama Sampah. sampah. Betul. Nah, tadi kan banjir case-nya udah langsung nemu. Betul. Keamanan bahkan jadi ada catatan tersendiri. Betul, Nah, kita mungkin bisa nih Bu dibahas program-program nih dari Ibu yang kita mulai dari banjir dulu nih Bu. Nah, ini banjir ini kan sebetulnya hal apa ya? Bukan hal yang sulit, namun nampaknya nggak pernah ada solusi yang bisa diterapkan pada akhirnya yang memang berhasil. Nah, dari Ibu sendiri ini seperti apa nih banjir nih? Ini paling sering apalagi sekarang hujan gitu. Oke. Saya masih ingat waktu saya kecil. Jadi orang tua saya tuh suka nyuruh dan kadang bapak saya sendiri kadang-kadang suka ngecek kalau ada solokan apakah ada sampah atau enggak. Jadi dicek sepanjang itu. Dan ternyata saya tanya kepada warga yang sudah sepuh-sepuh, mereka juga melakukan itu. Nah, berarti kan itu memang harus menjadi tanggung jawab bersama. Contoh misalkan dulu kita ada yang namanya gotong royong itu ya. Betul. Nah, itu harus digalakan lagi. Sekarang kayaknya udah Mas Bo. kendor ya digalakan itu. Misalkan Jumat bersih-bersih. Misalkan betul. setiap Jumat bersih-bersih, dicek gorong-gorongnya gitu kan seperti apa, karena tingkat populasi di Kota Bandung ini kan sudah naiknya juga sampai 10 kali lipat. Betul. Artinya kemampuan kota ini apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, ketika ada ketimpangan antara kemampuan dengan kebutuhan, pasti di situ timbul masalah. Betul tidak? Betul. Nah, makanya sebagai seorang pemimpin memang harus dinamis gitu kan, harus bergerak cepat melihat perubahan-perubahan itu. Jadi tidak bisa mendiamkan, karena kalau didiamkan ya masalah itu jadi timbul. Seperti itu. Apalagi kita bicara basisnya Kota Bandung itu kan pusat aglomerasi Bandung Raya. Betul. Nih. Malam hari cuma 1,5 juta penduduknya. Siang kok tiba-tiba jadi 3,5 juta, ini dari mana yang 2 jutanya gitu. Betul. Nah, sekarang kan berarti ini berlanjut ke masalah selanjutnya di mana ketika ada pergerakan yang tinggi, otomatis macet. Betul. Kendaraan banyak. Iya. Apalagi di Sabtu Minggu lah. Iya. Sabtu Minggu tuh kan kadang-kadang ada istilahnya, orang mah meream ke mana, Sabtu mah mending di rumah weh. Pada akhirnya kan karena menghindari macet itu sebetulnya bukan tidak ingin wisata, karena ya selain dari aglomerasi Bandung Raya pun kan wisatawan dari luar itu ke Bandung tuh kan jadi destinasi. Nah, ini Bu, untuk mendorong bagaimana caranya Kota Bandung bisa lebih maju di bidang wisata, tapi ini masalah macet dulu harus diberesin. Seperti apa nih Bu? Macet aja lah gitu. Ya, kita tahu kan 30.000 sampai 40.000 per minggu itu ada kendaraan masuk ke Kota Bandung ya. Betul. Satu sisi kan itu juga bisa untuk peningkatan ekonomi. Betul, karena ada banyak wisatawan datang ke Kota Bandung dan membelanjakan uangnya di Kota Bandung, sehingga perputaran ekonomi di Kota Bandung ini meningkat. Nah, tapi satu sisi terjadilah kemacetan, sehingga bagi warga Kota Bandung sendiri hal itu seperti jadi tontonan saja gitu. Mereka menonton saja tanpa mereka merasakan dampak positifnya. Nah, ini yang harus dibenahi. Betul. Ya. Kebetulan Kang Arfi basicnya kan sebagai teknokrat. Betul. Ya kan, dia sangat paham sekali bagaimana membangun infrastruktur, bagaimana dia mengelola kota. Nah, sehingga Kang Arfi sudah berdiskusi dengan saya bahwa memang harus dibuat jalan-jalan layang seperti itu. Lalu selain itu juga harus dipaksa supaya kita punya transportasi publik yang memadai, yang layak lah. Betul. Yang layak. Karena kalau bicara transportasi publik kita sudah punya sebetulnya, cuman yang nyaman, nih, betul. Itu, kan? Yang nyaman ya kalau bisa. Ya, saya kan beberapa kali pernah naik transportasi publik di luar gitu kan, ternyata enak banget, AC dingin, sampai hari saya berpikir kayaknya kalau saya tinggal di sini mendingan saya naik transportasi publik aja. Kenapa? Karena
selain nyaman juga terintegrasi. Betul. Jadi tidak sulit, kita mau kemana-kemana kan, Iya. ya kan, Ya, tidak. karena jadi kalau kita angkutan publiknya udah oke nih, udah nyaman, terus kesana kesini juga kayaknya kejangkau. Betul, jadi memang harus di manage, nya seoptimal mungkin manajemennya itu. Jadi bukan hanya transportasinya yang nyaman, tetapi aksesnya terintegrasi seperti itu. Betul. Oke, nah karena kita masih bicara masalah utama di Kota Bandung nih, Bu. Sampah nih, Bu. Ya. Rame-rame sampai wah saya rek micen runtah ge hese gitu ya. Betul. Ya, pada akhirnya masyarakat yang sudah memiliki kesadaran untuk melakukan pemilahan organik, anorganik maupun kompos atau pengolahan maggot itu sebetulnya sudah banyak. Sudah. Tapi nyatanya tidak ada keseragaman yang terjadi ini di Kota Bandung tuh. Padahal saya ingat betul, saya pernah mengunjungi salah satu di Kelurahan Antapani, itu namanya Jasmine Integrated Farm. Di sana itu pengolahan sampah, buruan sayanya juga yang urban farming itu semua berjalan dengan baik. Bahkan mereka dari tahun 2020 itu sudah tidak mengirim sampah ke TPA dan mereka mengolah hampir 1 ton sampah setiap minggunya itu organik sama mereka gitu. Udah jadi apa itu? Ada yang jadi kompos, ada yang jadi diolah dengan maggot, ada yang untuk banyak lah intinya, termasuk jadi yang RDF itu ya yang. Nah, namun pada akhirnya tidak ada upaya dari pemerintah sendiri untuk menyeragamkan ini. Udah ada yang bagus, kenapa harus jauh-jauh cari solusi? Mangga dari Ibu seperti apa nih? Ya memang itu harus tuntas ya. Kalau kita bicara sampah harus selesai di tempatnya, itu harus bagaimana sih? Kembali lagi kepada manajemennya seperti apa, pengelolaannya seperti apa. Kalau misalkan sekarang ada warga yang sudah memilah sampah, ya harus diberikan apresiasi. Contoh misalkan saya pernah menemukan ada satu rumah ada stiker. Kalau saya kan kalau lagi bertemu dengan warga kunjungan, mata saya tuh udah jeli aja ngelihat apa nih, ada apa gitu. Ternyata ada stiker di situ ditempel. Kok di sini ada stikernya, di sana nggak ada? Saya bilang, oh ya ini udah memilah sampah Bu. Kita kan mulai dari warganya dulu. Betul. Dari warga ini udah memilah sampah Bu, yang ini belum. Nah, memang harus ada pembeda seperti itu. Jadi ada keteladanan satu dengan yang lainnya, memberikan keteladanan. Nah, selain itu juga sampah itu diapain setelah dipilah. Nah, kalau misalkan ada satu sistem di situ, ada magotisasi, lalu ada apalagi tuh kompos gitu. Nah itu harus dipastikan juga, ini nanti si kompos mau dikemanain, karena ada juga pertanyaan, Bu saya udah bikin kompos, tapi kan Bu ibu tahu sendiri di Kota Bandung saha anu bade menanam gitu kan. Nah itu juga harus ada ekosistem di sana. Betul. Kompos itu nanti akan dikemanakan, kan kita juga tidak semua kota Bandung ini kan penduduknya padat, tidak ada lahan hijaunya juga kan. Betul. Tidak semua juga, ada tempat yang lain. Nah itu memang harus ada koordinasi di sana. Jadi harus diciptakan ekosistemnya. Lalu sekarang sampah yang punya nilai ekonomi. Tadi maggot juga kan, kalau saya kebetulan di rumah saya ada kolam, ada lelenya. Jadi kalau misalkan ada makanan yang nggak habis, saya masukin ke kolam gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan punya maggot, nah berarti harus ada peternakannya. Tapi kan kayaknya nggak mungkin ya kalau kita melihara ternak di tempat yang padat. Nah, ya kan itu juga nggak bisa karena berubah. Jadi permasalahan baru nantinya. Artinya setiap tempat itu memiliki karakternya masing-masing, karakteristiknya masing-masing, itu harus dibuat. Sehingga saya berpikir kalau misalkan saya menjadi kepala daerah, lalu saya diberikan amanah bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian di masyarakat, ya tentunya mereka harus, setiap tempat itu harus bisa berdaya. Contoh misalkan setiap RW itu misalkan punya produk sendiri-sendiri, lihat karakteristiknya seperti apa. Jadi satu RW satu produk misalkan seperti itu. Iya.
Jadi untuk mendorong juga untuk nantinya. mendorong juga nanti ke depannya gitu ya. Doain aja ya Mas Bob ya. Wah ini sebetulnya sudah ada gambaran sebetulnya nih apa yang harus dilakukan ini. Sudah. Memang nanti kita buat skala kecil dulu. Betul, kita betul. bikin skala kecil dulu seperti itu gitu. Karena bagi saya sih potensi Kota Bandung ini sangat luar biasa. Asalkan bisa di-manage dengan baik. Ya kan? Iya. Karena tadi 30.000 sampai 40.000 kendaraan masuk ke Kota Bandung. Artinya mereka datang ke sini kan membuang uang. Ya, wisatawan ini kan ke sini kan pasti pengen beli makan, pengen beli produk, jalan-jalan. Nah, selain itu juga kuliner udah pasti kita enak-enak. Nah, ada satu hal yang bagaimana supaya wisatawan itu bisa tinggal di Kota Bandung. Bukan hanya tinggal di sini, makan di sini, tapi mainnya misalkan ke tempat yang lain kita juga harus ada di sini. Betul. Contoh misalkan terintegrasi dengan budayanya seperti itu kan. Nah, sekarang saya jadi ada gambaran nih ternyata sudah tergambar juga nih apa yang akan dilakukan. Tapi rasanya Bu, jika program sebaik apapun akan agak sulit dilaksanakan di sebuah kota jika kotanya tidak aman. Betul. Kriminalitas tinggi, lampu jalan poek gitu. Karena kan bahkan di beberapa waktu kebelakang sempat muncul tagar Bandung poek gitu ya. Terus. Nah, akhirnya salah satunya keamanan juga kan sekarang menjadi satu hal yang mungkin saya berani bilang diimpikan lagi oleh masyarakat Bandung karena tadi Ibu juga bercerita saat mau sapa warga sampai ketemu ada yang dibegal segala macam. Nah, ini mungkin ada program khusus di minimal 100 hari pertama ketika nanti apa yang akan diprioritaskan gitu. Ya itu nyangken lampu anu pararoek itu kan yang paling mudah ya. Membersihkan taman-taman. Dan kemarin ngobrol sama Pak Wali juga apa 100 hari kita kan nanti masuk ke bulan April di mana Asia Afrika bener kan bulan April kan? Di April Mei itu biasanya di situ. Cuman kemarin itu masih tentatif katanya. Iya kan? Ya 70 tahun kan besok itu Asia Afrika. Nah, kalau misalkan kita bisa mengadakan event Asia Afrika itu artinya kita juga harus membenahi kota ini jadi lebih bersih, lebih nyaman gitu kan. Sekaligus ya kita juga ngebenahin itu akhirnya. Nah, jadi 100 harinya tuh 70 tahun Asia Afrika termasuk jadi Bandung poek teh nggak ada lagi Cang. Nanti kan masa poek gitu kan. Nah, seperti tamu itu. juga kan dari mana-mana nih. Nah gitu ya. Itu, nah jadi itu. Lalu apa tadi teh? Ya jadi gini Kang, visi kami adalah ingin mewujudkan Kota Bandung yang nyaman. Yang nyaman itu kan tentunya bebas dari sampah. Betul. Ya kan, macet. Lalu apalagi banjir. Nyaman ya, gimana kota yang nyaman yang diidamkan oleh setiap orang. Lalu mewujudkan Kota Bandung yang menjadi kota yang inklusif, di mana kebijakan itu bisa diterima oleh semua orang, gitu ya. Terus menjadi kota yang maju dan berkelanjutan. Nah, untuk apa? Untuk mendukung kehidupan yang berkualitas. Betul. Karena saya yakin semua orang pasti mendambakan kehidupan yang berkualitas. Nah, ternyata sadar atau tidak sadar, pemerintah itu mempengaruhi kehidupan yang berkualitas setiap orang, walaupun masing-masing orang itu kan ya harus berjuang juga. Betul. Ya. Tapi kan untuk urusan-urusan yang birokrasi, pendidikan, kesehatan gitu. Betul. Kan untuk menciptakan kesehatan yang berkualitas gitu kan, pendidikan yang berkualitas ya tentunya itu kan jadi dari salah satu yang harus diprioritaskan juga. Betul, seperti itu. Nah, ini kan itu udah termasuk dari pemaparan program nih luar biasa juga ya ternyata. Yeah. Nah, mungkin sekarang kita agak ternyata berarti disangka henteu. Kan masyarakat kalau misalkan nggak tahu juga ya akhirnya kan dengan sapa warga ini yang sampai bisa 10 titik sehari kan. Nah, mudah-mudahan program-program yang ini justru bisa sampai ke masyarakat akhirnya
paham gitu. Nah, tapi kita agak geser sedikit ke politiknya nih Bu. Siap. Survei terakhir dari Carta Politika itu menyatakan pasangan Ibu dengan Pak Arfi itu masih di angka 20% lah kurang. Nah, tapi kan memang ini sudah agak lama juga surveinya. Tapi kan September. nah, Lami pisan. karena belum ada yang terbaru nih kebetulan. Kalau Jabar kan kemarin ada baru launching. Nah, Betul. dengan Sapa Warga ini optimismenya seperti apa Bu mendongkrak elektabilitas atau mungkin popularitas juga seharusnya sudah menjadi lebih tinggi. Tapi apa yang akan didorong lagi di masa-masa 2 minggu terakhir kampanye nih Bu? Ya, ya tentunya kita juga kan bekerja by data ya, by data. Di situ ada indikator-indikator ketika calon ini bertemu dengan warga, bagaimana tingkat kesukaannya, berapa persen tingkat kesukaannya, itu menjadi parameter kami untuk menjalankan kampanye ini. Nah, artinya kami harus bertemu dengan masyarakat. Kenapa? Karena ya saya kan orang banyak mengenal saya di bidang kesehatan. Betul. Ya kan, orang yang umum mungkin tidak tahu saya siapa. Walaupun ya seperti itulah, tidak tahu orang siapa. Sehingga saya memang harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, sosialisasi seperti itu sehingga mereka terinfokan gitu kan calon-calon ini, apalagi saya kan perempuan satu-satunya dan betul, kalau ditanya seberapa efektifkah kegiatan ini, saya rasa ini sangat efektif sekali karena saya pun alhamdulillah saya rekam jejak saya kan ada di dunia kesehatan. Betul. Ya kan, saya tidak berada di bidang yang lain. Ya alhamdulillah perusahaan keluarga kami juga perusahaan yang baik-baik saja di mata masyarakat dan itu juga bisa ya setidaknya bisa diterima gitu oleh masyarakat. Betul. Jadi dengan bertemu warga, sapa warga, belusukan itu jadi sebetulnya ya, lebih jauh lagi gitu ya kita mendengar langsung apa sebetulnya yang terjadi itu. Saya kan, mendengar, melihat ya dengan langsung gitu kan. Apakah warga Kota Bandung ini baik-baik saja, apa yang mereka harapkan, kan saya jadi melihat langsung. Ya rasanya sebagai seorang perempuan gitu yang terlihat ada sesuatu yang tidak normal seperti itu kan, ada rasa ingin memperjuangkan itu. Gitu. Yang jadi pembeda itu sebetulnya. Pembeda dan tentunya kan bekalnya itu ya kita harus empati, ya kan, harus kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Setelah itu ya kita juga harus responsif gitu kan, harus responsif kitanya, lalu ya tentunya dengan bekal pengalaman dan ilmu. Bekal pengalaman dan ilmu yang saya miliki. Nah ini bicara perempuan Ibu, kan satu-satunya nih calon yang dari perempuan. Nah ini kita juga tarik garis ke belakang bahwa Kota Bandung itu tak lepas dari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu baik menimpa istri maupun anak-anak gitu ya, itu kan banyak sekali Bu. Bahkan saya di satu waktu pernah ikut juga mendampingi korban penculikan yang akhirnya punten dijual gitu ya. Tahu, kan, saya juga pernah itu ketemu itu, saya pun. Nah itu tuh jadi concern tersendiri, bahkan kan sempat jadi ramai, aduh nih pala laur budak cina pulang sekolah gitu ya. Betul. Nah ini Bu ada nggak sih Bu perhatian khusus yang nanti akan mungkin difokuskan untuk penanganan mungkin ya, khususnya dengan DP3A atau dinas-dinas terkait untuk korban-korban yang menjadi di KDRT maupun korban kriminal lainnya gitu yang menimpa perempuan. Dan karena kan kita tahu efeknya itu nggak setahun 2 tahun gitu loh, untuk korban itu kan bisa mungkin seumur hidup tuh mereka nggak akan pernah lupa. Nah ini seperti apa nih? Oke, makanya kan dengan sekarang banyaknya kasus-kasus seperti itu ya tentunya itu juga mempengaruhi mental seseorang ya, yang tentunya menjadi fokus kami yaitu kesehatan mental. Betul. Tadi, sehingga kami juga
memiliki program-program di mana ada konsultasi. Kan pernah tuh lihat di spanduk-spanduk tuh. Konsultasi gratis, bahkan menarik nih, Gen Z itu biasanya mereka kalau curhat itu kepada teman sebayanya. Ya kan? Nah, sehingga kita juga ingin nanti menyiapkan ada konselor-konselor ya yang sebaya gitu, sehingga mereka bisa mendengarkan. Tapi mereka bukan menyelesaikan ya. Karena ada yang bertanya, "Oh Bu, berarti konselor itu nanti memberikan obat?" Nyante kata sete, nanti konselor itu ya tetap kan nanti ada kompetensinya siapa, kan seorang psikolog atau apa seperti itu. Tapi untuk menampung saja. Nah, kita punya program-programnya seperti itu. Jadi setidaknya nanti ada pintu khusus ada lah ya. pintu-pintu khusus karena ternyata katanya nih dari 13 anak itu 1 menderita gangguan kesehatan mental. Nah, seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan bagaimana ya kita harus memperkuat ya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Nah, bagaimana parenting itu nanti kita sosialisasi itu kita berikan kepada orang tua. Nah, terus lalu anak-anak pendekatannya ke agama juga. Jadi seperti itu. Oke. Jadi pada akhirnya sentuhan perempuan tuh kadang-kadang beda katanya. Nah, tapi ini jadi catatan juga bahwa memang Kota Bandung itu masih sebetulnya dibilang smart city itu ini ternyata masih permasalahan dasar pun masih banyak yang belum terselesaikan. Nah, ini kan kita juga tahu Ibu backgroundnya nih pengusaha nih. Ketika masuk ke kontestasi pilkada pengusaha dan apoteker ya. Oh iya, Sobat Ayo barangkali ada yang belum kenal ini Ibu ini juga sebagai ketua ya Ibu Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bandung. Jadi kalau kenapa sih ngobrol-ngobrol masalah itu, beliau memang kompeten di bidangnya gitu ya Sobat Ayo. Nah, ini balik lagi ke pengusahaan Ibu, ketika ditabrakkan nanti pada akhirnya masuk ke dunia birokrasi, apa sih Bu yang menjadi concern tersendiri yang sekiranya bisa justru mendorong nanti para pengusaha-pengusaha lain itu ya mungkin salah satunya kemudahan perizinan ataupun mungkin tender lelang yang tidak berbelit-belit. Nah, ini ada yang sudah diprogramkan gitu Bu. Ya kan kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Kita juga butuh berkolaborasi dengan para pengusaha karena dengan mereka tentunya bisa disiapkan lapangan-lapangan pekerjaan seperti itu kan. Jadi sehingga saya merasa bahwa mereka itu harus dipermudah, harus dimudahkan perizinannya seperti itu. Dan selain dimudahkan perizinan tentunya harus ada pengawasan, ya kan? Betul. Kita tahu sekarang ada namanya OSS, One Single Submission, satu pintu itu ya. Nah, untuk yang kan ada beberapa kelompok ya, kelompok usaha tingkat risiko sedang, kecil, tinggi, tahu kan? Betul. Yang kecil itu kan betapa mudahnya gitu para pelaku UMKM kalau misalkan mau bikin usaha, langsung diberikan NIB-nya, langsung diberikan izin. Nah, tetapi setelah itu pengawasannya seperti apa? Jadi kan kalau sekarang tuh konsepnya sekarang perizinan itu harusnya diberikan kemudahan dulu perizinan, lalu nanti diawasi. Jadi ada komitmen-komitmen kalau misalkan dia pengusaha tersebut tidak patuh terhadap aturan, melanggar lingkungan alam gitu kan. Nah, itu bisa saja diberikan sanksi, tapi dengan komitmen-komitmen seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu memang perizinannya harus dipermudah. Lalu pengawasannya harus diperkuat pengawasan. Nah, kalau dulu kan pengawasan dulu ya, pengawasan dulu baru perizinan. Iya, karena pada akhirnya yang kalau sekarang perizinan dulu sebetulnya. Perizinan dulu ya. Jadi contoh aja yang tadi pelaku usaha resiko kecil itu kan sangat mudah sekali. Sangat mudah, tapi pada akhirnya juga pengawasan ini juga kan harus menjadi suatu hal yang berkelanjutan karena ya namanya UMKM lah, karena banyak contoh juga seperti di daerah-daerah lain gitu ya. Sudah ada izin tapi kan pengawasannya kurang, akhirnya yang sampai di KBB itu kan kayak keracunan gitu kan. Nah, itu kan berarti pengawasan lemah di sana. Pengawasan betul. Kita bersama kita semua aspek nanti memang dilibatkan.
Siap Bu. Nah ini mungkin sebetulnya sedikit flashback saja. 2020 tuh Ibu sempat di Pilbub Kabupaten Bandung. Nah ini mungkin pasti belanja masalahnya pun ada perbedaan, apalagi bicara Medan ya, itu Medan apa untuk belusukannya juga itu pasti lebih ekstrim. Tapi apa sih Bu perbedaan paling mencolok pada akhirnya ketika di Kota Bandung dengan dulu di kabupaten itu sebetulnya ada kesamaan kah mungkin permasalahan di masyarakat, atau apa yang paling menonjol di Kota Bandung sendiri gitu? Beda dari mulai mata pencaharian. Kalau di sana kan kebanyakannya ada pertanian. Betul. Pertanian, peternakan ya lebih besar itu, sehingga dulu konsep-konsep saya bagaimana Kabupaten Bandung ini bisa ekonominya bisa lebih baik dengan mengedepankan konsep-konsep itu. Nah di Kota Bandung kan berbeda, kita kan lebih ke kota jasa ya, di mana ada betul. pendidikan, lembaga keuangan, di sini kan banyak di sini kan, nah sehingga beda. Tapi yang sama adalah niat kita. Nah, niat saya. Ini yang samanya adalah keberaniannya saya gitu, karena di Kabupaten Bandung dari 376 tahun Kabupaten Bandung berdiri, saya menjadi orang pertama yang memecahkan telur saat itu, yang mendeklarasikan mau menjadi calon bupati dari perempuan. Nah setelah itu kan ada yang mencalonkan lagi. Tapi saya yang membuka itu bahwa perempuan itu bisa. Nah, ternyata di Kota Bandung ini ya kersani Allah ya, ternyata cuma satu juga perempuannya. Nah berarti kan alam ini kan artinya di sini kan butuh keberanian. Betul. Tapi kan bukan hanya keberanian saja, banyak hal yang memang harus disiapkan, gitu kan. Ide gagasan gitu, apakah kita mau bekerja gitu kan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Bicara political will kan bukan bisa apa enggak, tapi mau apa enggak. Mau kan, apa enggak, ya. Terakhir Bu, mungkin ini Kota Bandung pemerintahnya belakangan ini lagi rame-rame korupsi ini. Iya. Pasti sedikit banyak masyarakat akhirnya kepercayaannya menurun karena ritual. Betul. Mangga Bu dijelaskan ini terkait dengan korupsi, apa pencegahan atau penanganan atau mungkin berani menyebutkan orang mau korupsi kayak lagi. Ya korupsi itu kan sama dengan satu perilaku ya, di mana buat saya itu melanggar integritas. Betul. Ya kan, karena di sana berkaitan dengan etika dan moral, dan tentunya korupsi itu berdampak sangat luas terhadap apa? Terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena ketika korupsi itu dijalankan berarti ada hak-haknya orang lain yang diambil. Nah, ya saya selama hidup ini saya memegang teguh nilai-nilai itu yang mungkin kalau kata orang Gus umur 50 tahun kali itu mah Gus tuh bisa dirubah deh. Nah untungnya saya alhamdulillah kan sampai sekarang kan ya tetap menjadi saya seperti itu. Betul. Nah jadi artinya ya saya tidak akan terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Itu yang tentunya akan mencoreng integritas saya dan juga tentunya keluarga besar saya. Itu yang paling penting, yang sudah dibangun lama. Betul. Dan itu menjadi komitmen saya seperti itu. Ya, artinya saya juga harus waspada, harus hati-hati. Karena terkadang kan nggak ketahuan ini. Dan yang nggak itu ketahuan yang ini, waspada dan yang harus bahaya, hati-hati dengan apa yang terjadi gitu kan. Oke, Bu mungkin terakhir ini pesan-pesan nih sama masyarakat, termasuk nih ke sobat-sobat Ayo juga ya. Apa yang ingin disampaikan Bu? Nih 2 minggu lagi jelang pencoblosan, apa mungkin ajakannya ayo. Sekarang visi misinya udah lebih jelas lagi nih. Ayo seperti apa gitu. Ya, saya sangat bersyukur sekali ketika Kang Arfi memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi partnernya beliau seperti itu. Jadi saya berterima kasih kepada Kang Arfi yang menjadi perwakilan sekarang setengah populasinya Kota Bandung. Betul. Ya kan? Betul. Nah, saya ingin mengajak kepada warga Kota Bandung ya
untuk memilih dengan hati. Nah, seperti itu. Kenal dengan calonnya, harus kenal dengan calonnya, lihat rekam jejaknya, dan jangan lupa nanti tanggal 27 November harus ke TPS dan harus memberikan suaranya kepada siapa yang memang ada di hati dan berkesan di hati warga Kota Bandung ini, seperti itu. Luar biasa. Jadi Sobat Ayo, ini memang Ibu Yena ini sebetulnya track recordnya sudah panjang sekali dan memang banyak prestasi-prestasi yang ditorehkan juga. Namun pada akhirnya 27 November adalah waktu di mana masyarakat menentukan pilihannya. Jangan sampai lupa datang ke TPS untuk mencoblos siapapun yang dikira cocok dan kata Ibu tadi cocok di hati katanya. Karena satu suara tuh sangat menentukan sekali. Betul. Jadi gitu Sobat Ayo, jadi luar biasa sekali hari ini kita kedatangan Ibu Yena, calon wakil wali kota Bandung nomor urut 4. Mudah-mudahan program-programnya tadi sudah jelas tersampaikan juga ya Bu ya. Siap. Ke masyarakat, menjadi pertimbangan atau mungkin dengan ini juga bisa jadi jalan untuk Ibu bisa merealisasikan program-program yang sebetulnya sudah banyak dan luar biasa juga. Oke, jadi Sobat Ayo, mungkin di podcast Ayo Talk kali ini kita cukup panjang juga berbincang. Terima Nggak kasih. kerasa ya? Nggak kerasa Bu ya, ini udah hampir 40 menit ya. Jadi sampai jumpa di podcast Ayo Talk selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.